Selanjutnya, Dinas Taman Permakaman. Ini pungutan liar di dinas. Kita terus nuduh Ibu, tapi Ibu terus nggak bilang nggak ada. Itu yang saya selalu bilang, di taman ini malingnya gila-gilaan, tapi selalu disangkal nggak ada. Saya pengen hukumannya tuh masih jelas ini Pak Suradika. Pemecatan aja udah. Selalu bilang nggak ada, bohongin saya terus gitu loh. Ibu jelasin aja, ada apa nggak ada. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Sekda, dan Bapak dan Ibu Deputi yang terhormat. Di sini saya coba menjelaskan Pak penyebab masalah adanya praktek pungli di TPU Pak. Jadi jumlah pegawai TPU kalah banyak dengan jumlah oknum TPU. Terus beberapa TPU tidak memiliki pegawai PNS yang standby di kantor TPU Pak. TPU yang kecil Pak, wakaf. Terus ketiga, akses TPU merupakan jalan umum sehingga setiap orang bisa keluar masuk nih Pak. Terus juga oknum yang mencari nafkah di TPU sudah menjadi mata pencarian dan turun menurun. Jadi mereka Pak memang sudah di situ udah turun menurun, dan memang yang tinggal di daerah TPU situ Pak yang suka meminta-minta, yang jadi yang suka melakukan pungli. Terus ada oknum yang mengaku sebagai ahli waris wakaf dari lahan TPU dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi calo karena menganggap Pemprov DKI tidak melakukan pembelian tanah. Nah, terus ini Pak, juga adanya biaya pemakaman yang terkesan mahal berasal dari fasilitas lain di luar itu yang biasanya disepakati antara ahli waris dan pihak lain di luar pengurus TPU seperti yayasan, karena yayasan juga Pak mengambil keuntungan pada sini Pak. Terus juga fasilitas yang sudah ditanggung APBD adalah tenda, kursi, sound system, upah gali tutup makam. Sedangkan dinding ari itu Pak yang kayu-kayu itu nggak termasuk Pak. Bunga, upah pendoa, nisan, dan pembentukan badan makam belum termasuk. Terus juga kondisi yang membuka peluang munculnya calo yaitu proses perizinan yang cukup membutuhkan waktu untuk mendapatkan IPTM karena harus antri. Bukan itu loh Bu. Ini Bu, kita persepsinya jadi nggak ketemu ngomongnya nih. Saya sampaikan kenapa bisa ada pungli di TPU, karena ada kepala TPU yang pungli. Paham nggak nih? Inspektorat paham nggak nih? Jadi bukan karena di lapangan begini, bukan. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani, nggak lurus. Itu teorinya. Kenapa bisa orang dibiarkan permainan? Yang tetap izin ini siapa? Sama kayak jual beli lahan. Mau temuin ibu susah. Tapi kalau lewat calo yang mau kasih 10%, 20%, gol. Kalau yang kita ketemu langsung, enggak. Itu yang saya selalu bilang, Ibu. Jadi masalah kita sekarang adalah kepala TPU Ibu yang main. Bukan karena ini alasan aja. Saya cuma butuh ada kepala TPU yang jujur, yang berani. Kalau kita pecat, Ibu kan saya ingetin, Ibu nggak mau. Sekarang gini aja ya, Bapak Ibu dengerin. Ini adalah kepala TPU Petamburan. PNS ini semua sama, jadi semua mainnya sama. Dengerin suaranya nih. Dengerin ya, saya kasih full suaranya dulu. Saya kasih suara, dengerin baik-baik. Ini kepala TPU ngomong, Ibu selalu bela, makanya saya marah. Sama Om gitu. Tinggal di mana deh? Di sini di Utara. Nah, kita kayak main detektif aja. Ada 4 malah sini Menteng dulu Tanah Kusir Pengangon ya dulu bapak saya di sono di Pondok Kelapa oh iya jauh cuman juga ngapain jauh-jauh sini kan Papua kita mau kasih berapa yang penting cukup bayar asuran mobil 3 bulan sama asuran BTN 2 bulan udah cukup nah gimana terserah Anda mau kasih berapa. Ya bisa
bisa buat cicilan mobil 3 bulan sama angsuran BTN 2 bulan. Ini suara kepala TPU Petamburan. Bercanda kok. Lewat calo. Bisa nggak sekarang kau surat di tangan saya? Semua kepala TPU sama. Mau saya rekamin semua nanti. Ibu nggak mau terima. Ini nggak usah paparan ini. Kunci kepala TPU-nya mesti benar. Ini pecat aja nih Pak. Sebagai PNS. Dia ngomong itu pun udah salah. Bahasa Bu, mensra Pak Bu ya. Niat jahatnya sudah ada. Pak Gubernur, Pak saya sebetulnya sudah melakukan juga surat SK Kepala Dinas Pak untuk tidak mendapatkan PKD Pak. Dan saya juga sudah melakukan rolling Pak. Petugas TPU yang selama ini tidak pernah di rolling Pak yang bertahun-tahun. Sudah kita lakukan juga Pak seperti itu Pak. Dan juga misalnya memang ketahuan Pak. Udah pecat aja sebagai PNS sudah. Semua TPU. Nanti saya usulkan Pak. Pokoknya begitu ada dengar isu terima duit, semua masih terima 3 juta, 4 juta. Baik Pak. Ibu masih mau bela. Kalau saya nggak ketemu ini, ibu pun nggak mau pecat. Masih ngoceh di situ terus. Saya udah siap-siap minggu depan mau pecat ibu tadi. Kesel udah saya. Saya minta seluruh yang lain ya, saya bilang ya. Saya betul-betul serius tuh untuk berantem kayak ginian ini. Kalau Bapak Ibu masih belain anak buah terus, Pak Wali Barat juga saya udah ingetin main tanah hati-hati nanti. Anak buahnya, izin tanah hati-hati nih. Jangan ikut-ikutan main tanah ini. Saya kalau ada laporan, saya betul-betul kirim detektif. Saya minta rekaman. Itu kalau ngomong sekarang pintar, kayak main tanah, beli tanah nih. Main lewat si calo, beli. Sekarang Ibu Mary lagi laporin. Tiba-tiba uang notaris berubah. Saya rekam loh pembicaraan kita Bu Mary semua. Ini mencurigakan semua main nih. Saya akan minta surat PPATK belum datang ke saya Pak minggu ini Pak. Saya mau minta semua PPATK Bank DKI kan kita ada cash management system Pak. Michael tolong cek cash management system. Semua yang beli tanah semua tuh bayar notaris kan transfer langsung ke notaris. Tadi Pak Yusuf bantuin. Oh Mary, saya mau tahu dia transfer berapa. Saya minta di print out cash management system. Rekening koran bank dari SKPD kita. Jadi kalau itu ternyata bohong Bu Mary, cek Bu Mary ya. Langsung semua itu dipecat oleh PNS. Dan lapor polisi, udah jelas nipu. Dan saya juga mau minta surat ke Menkumham untuk cabut izin notaris yang main. Begitu ada bukti transfer. Nah sekarang bohong akuntansi kan bisa bohong Bu. Jadi ini ada bukti transfer dari cash management system. Tolong saya minta, kalau tidak perlu hari ini besok Pak yang telat print out keluar cash management system. Sekarang semua bilang di bawah 1% dipas-pasin. Betul Bu Mary kan? Nggak mungkin bohong. Ibu udah paparan, saya udah pegang. Izin Pak Bu. Ya. Nanti kalau dari PPATK sudah keluar, kami set tracing Pak. Kita surat ke PPATK sedikit. Kita ada MOU. Ya tolong selain tunggu PPATK, saya mau liatin. Kalau PPATK saya mau cek uang kickback. Biasanya kalau saya beli jual tanah, saya nggak mungkin keluarin duit dulu ke calo. Pasti ini uang masuk ke rekening saya dulu, saya keluarin. Nah kalau keluarin saya tarik uang tunai begitu banyak, itu dicurigai. Nggak ada orang bodoh mau tarik uang tunai gitu banyak. Ini saya udah kesel nih TPU ini Bu. Ini bukti loh. Belain terus Ibu. Saya bilang ke kunci di kepala, sama kayak pembelian tanah. Bagian perumahan semua sama. Bagian pembelian lahan tuh gak main. Sama kayak termasuk misalnya kebersihan. Saya minta pasang GPS, ditungguin. Saya mau tracking semua truk. Termasuk ambulan ya Bu kesehatan. Saya mau di tracking. Termasuk pemadam, di tracking. Bisa gak kita bikin kayak Gojek? Jadi kalau saya panggil ambulan, saya bisa ikutin gak ambulannya sampai di mana? Saya mau bikin. Seperti itu Pak. Ya, misalnya pemadam kebakaran. Waktu saya masuk aplikasi pemadam kebakaran, saya ingin tahu dong, pemadam ini bolak-balik kemana nih? Jangan-jangan bohongin saya, kan ada oknum pemadam juga nakal loh. Kalau gak kasih duit, dia pelanin. Gak semprot, bilang gak ada air, gak ada apa. Nah itu saya bisa ikutin, tracking. Ini teknologi semua ini. Tolong cash management system. Makanya saya minta mesti transfer tuh semua uang karena itu. Saya bisa lacak.
Kita bisa curiga, dia balikin keluarin duit seperti apa, kita bisa ikutin. Ibu selalu belain Anda. Gubernur, saya juga sudah akan bekerjasama dengan polisi Pak dan Satpol PP Pak gabungan untuk operasinya Pak untuk itu. Ngomong Satpol PP sebelah. Iya, saya sudah sampai kemarin saya sudah rapatkan Pak, tinggal nanti kita untuk rapat teknisnya untuk pelaksanaannya Pak. Kurang ajar banget ngomongnya. Saya sudah melakukan itu Pak. Ya bisa buat angsuran. Oh, 3 bulan. Itu berapa duit? Diatur semua. Walaupun bercanda itu bercanda serius. Itu namanya sersan, serius santai ya. Nah, saya udah ngomong berkali-kali, masih terus. Saya itu gini Bu Ratna, saya orangnya bukan asal ngomong, cuma lawan saya bilang saya itu asbun. Saya enggak asbun tuh. Saya bahkan merancang ini semua tuh saya rancang dengan baik loh. Semua keputusan saya ambil itu saya pikirin ke depan. Orang berpikir saya nggak pikir depan, enggak. Saya ngitung semua. Kayak main catur aja kok. Saya tahu kok kayak ini apa, ini apa, ini apa. Saya ngitung semua. Ya memang cuma ngitung saya beda sama orang politik. Ngitung saya itu nothing tulus, saya nggak pakai kalkulasi. Kalau orang itu kalkulasi, saya hilang nyawa nggak nih? Hilang jabatan nggak nih? Oh itu aku nggak pernah hitung. Aku cuma ngitung manfaat buat orang banyak lebih besar nggak? Kalau lebih besar aku nggak peduli. Aku masuk terus, nggak usah hitung. Barang baru semua kok. Ini tuh nggak benar ini. Alasannya ini ulang-ulang terus sama alasannya. Sama tolong Pol PP wali kota ya, semua kuburan yang didudukin orang, tanah-tanah. Kan saya udah pernah kasih grup itu. Bersihin semua. Kan banyak itu tanah-tanah yang didudukin di Jakarta Timur, Selatan, bersihin semua tuh. Itu main loh, orang-orang kita yang main Bu. Kasih di dalam. Main, orang kita yang main. Didudukin orang. Itu di daerah mana itu yang Pondok Rangun tuh apa ya saya kira? Kenapa? Iya, berapa yang Dinar punya tanah itu nggak ada urusan, sikat aja. Jadi alat berat kebersihan, tolong kalau alat berat nganggur, dikirim pakai trailer, bikin bandara ya buat nutupin tanah mana. Saya kirim ini, sama kayak sapi semua saya kirim. Saya kirim intel kok, saya betul-betul serius ini. Saya juga turun ke lapangan, saya nggak bodoh-bodoh amat, Bu Ratna saya aja bilang kok. Itu saya udah ngomong-ngomong Bapak Ibu masih ngeyel-ngeyel, aku udah diam-diam aja udah. Aku baca muka orang bisa aku baca kok. Kamu serius gak serius kok. Udah tahu udah. Udah aku lihat gitu udah aku tungguin aja udah. Ya apa yang mau dijelasin? Kepalanya semua main. Apa saya jawab urus dong. Mungkin nanti ini Pak Agus ya di verifikasi aja ada berapa kepala TPU yang sudah jelas ya harus diganti. Ini kepala TPU Petamburan tuh Pak, jelas suaranya ini Pak. Tinggal di mana itu? Kan di sini di Sekali nggak suaranya? Cuman kan karena di sana Muslim gitu jadi nggak bisa gitu ya. Itu dia. TPU itu kan ada 3, ada 4 malah. Sini, Bintangulu, Tanah Kusir, Melano ada banyak. Nah, dulu bapak saya di sono di Pondok Kelapa. Iya, jauh cuma dengar ngapain jauh-jauh. Sini kan nggak suka. Kita mau kasih berapa? Yang penting cukup bayar asuran mobil 3 bulan, sama asuran BTN 2 bulan. Kan buka. Tadi kan tawar-menawar. Nanti Menteng Pulau, Tanah Kusir semua sama. Udah pengaduan gitu banyak. Aku udah dibully orang berkali-kali kok kasus ini kok. Panggil aja. Nanti Bu Mary aku kirim aja nanti. Bukti kita kirim, pecat aja. Perjam aja Pak, cepat Pak Agus. Ya, Gak pecat sampai PNS juga. Udah gini udah memanfaatkan jabatan. Ini dalam peraturan itu udah bisa dipecat sebagai PNS. Jangan kasih sanksi copot aja, udah terlalu kaya. Jadi sekarang yang termasuk kasus tanah, ini Pak Wali Kota juga belain ini. Yang Ibu apa tuh asisten ekonomi Bapak, yang ngilangin tanah di kantor Lurah Cempaka Putih itu loh. Yang mau pensiun itu, tetap pecat. Itu terbukti main kok.
Terbukti, saya udah baca semalam laporan inspektorat. Saya udah baca. Penghilangan tanah, terus keluarin 75 juta pakai APBD, bikinin pagar lagi, kurang ajar nggak tuh? Termasuk Pulau Seribu kan udah ada pindah ke Pulau Seribu, pindah ke selatan, oknum-oknum itu semua harus dikasih sanksi. Yang ringan nggak dipecat sebagai PNS, yang berat pecat PNS, kasih TKD dicopot 36 bulan semua. Tinggal pilih aja, kalau nggak masuk 45 hari keluarin. Udah ada rekomendasinya kok. Kan udah minta Bu Mary cek satu-satu. Sekarang mereka tuh pernah pejabat situ udah pindah ke selatan, ada pindah ke kebersihan, mungkin ada di PU, saya lupa tuh semalam, banyak sekali orang-orang terlibat. Itu betul-betul kantor lurah dipalakin, jadi main kasih rekomendasi semua, palsu keluarin semua. Pada ini jelas kantor lurah yang diukur BPKAD waktu membangun kantor lurah ini sengaja disempitin, lalu bongkar pagar, buatin pagar, padahal yang dibawa ini sertifikatnya lokasi yang berbeda, tapi dikeluarin. Terus PBB juga dikeluarin, nggak cek ke lokasi, lalu dijual lah 700-an meter kalau nggak salah, 600-an meter, ya 1 juta doang jualnya, dibeli dari besannya. Nah, lalu dia mainin bikin sertifikat, itu tanah kita lokasi, ada buktinya. Tolong bagian hukum, saya udah disposisi semalam. Bagian hukum apa semua cek. Mantan wali kota, istrinya yang jual. Jadi main nih semua. Jadi teknik seperti ini laporin ke polisi juga. Dia, Ibu Yayan harus kenceng ini. Ya kalau sama saya itu kita hobi itu ribut gitu. Saya betul-betul, ini kurang ajar. Betul-betul kurang ajar. Ini betul-betul sistematik diatur. Saya baca kok semua laporan inspektorat itu sistematik sekali. Ada mungkin 4-5 lembar gitu. Saya baca. Wah kurang ajar. Berarti dugaan saya nggak salah. Waktu kita ngomong kan nggak percaya kan. Saya suruh cek. Saya juga peringatin Pak Wali Kota waktu itu. Pak Wali bilang, enggak lah Pak, udah ketemu saya, orangnya apa enggak. Waktu itu kan ngomong gitu kan. Ya kan saya bilang waktu itu mau dicopot dianya. Bapak bilang enggak, itu soal tanah salah paham. Enggak seperti itu. Oke. Kalau Bapak ngotot, saya nggak mau ribut. Bapak bilang dia akan pensiun Juni ini. Kasihan dong. Kenapa nggak dibiarkan sampai pensiun? Ya, saya bilang oke aja. Tapi saya begitu oke, saya orangnya, sudah saya ini orangnya payah urus tuh Pak. Kalau Bapak lihat tanda tangan saya ini orang yang payah urus sebetulnya Pak. Saya sih oke aja. Saya suruh cek. Dia cek keluar, nah, ini kurang ajar. Udah pecat Pak. Itu rekomendasi saya itu berhentikan sebagai PNS. Tanpa hormat, main kayak gitu. Jadi mau pensiun tinggal 3 bulan, tetap dipecat. Supaya ada efek. Harus ada efek. Kalau nggak gitu, wah ini kita bisa dijarah habis aset DKI gitu banyak. Saya sih nggak ikhlas tuh Pak. Walaupun bukan punya saya, tapi saya gubernur disumpah. Saya sih nggak mau ada aset yang hilang, saya kan lawan. Itu gila itu betul-betul gila. Semua keluarin rekomendasi, semua. Ada yang kelalaian, ada yang bodoh lah. Ada yang nggak ngerti, sodorin. Tapi ada otaknya, harus berhentikan PNS. Tolong Pak Suradika sama Pak Sekda, saya nggak mau pecat orang tuh lambat-lambat ini ya. Pak Mawardi juga tolong ini. Saya nggak mau masuk, saya agak lambat ini. Saya kerja cepat ini Pak, semua Pak. Nggak bisa tunda-tunda. Sampai ada gaji, umpetin. Ini aku catat loh Pak Mawardi loh. Kalau salah dikit aku catat. Kalau terus menerus ya saya berhentikan. Saya betul-betul catat tuh. Saya ini guru yang baik nih kalau nilai orang ini. Aku catat ini. Membohongin saya sekali, catat. Ngeles sekali aku catat. Nanti ngeyel lagi aku catat. Dan tunggu aja. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir aku gak berani berhenti atas nama apapun, aku gak ada urusan. Kalau kerja baik-baik ya baik-baik aja, saya juga baik-baik aja kok. Ini kan Pak Wiranto bilang sama anak buah yang kemarin Hanura, kalau Pak Gubernur sama saya ini sopan dia bilang. Cuma di TV kelihatan galak. Ya kamu juga baik-baik, maka aku ribut sama aku juga baik-baik aja kok. Saya cuma baik-baik aja.
Ya kan, aku betul baik-baik kok, aku pelawak yang baik kok sebetulnya kok, aku santai-santai aja. Coba kalau saya diingetin, tolong nih rapim ini. Saya ulang-ulang, orang bilang saya arogan, lebay. Saya nggak terlalu bodoh, saya bilang Bapak Ibu. Saya nggak bodoh-bodoh amat, walaupun nggak pinter-pinter banget saya sebetulnya. Tolong ini. Saya ingetin berkali-kali. Ya udah. Apalagi Bu Rana mau ngomong. Itu beli taman juga bisa masalah tuh, beli-beli bunga tuh Pak Bres semua. Itu sumber main semua tuh. Bunganya beli di mana, di kampung lewat. Ya, aku nggak dengar ada tukang taman dapat 40% proyek-proyek soal kelola. Aku nggak mau dengar lagi itu. Tukang taman tuh nyanyi itu semua tuh tuh di lapangan. Nyanyi kok tukang taman itu kok. Itu mah gampang nih, deketin aja, ngomong-ngomong juga udah ini. Langsung cerita. Bukan saya kirim orang Bu. Saya kirim orang. Kalau saya datang semua udah kabur. Pahin gitu loh. Apalagi Ibu mau argumentasi apa lagi? Ini udah 3 kali loh Ibu ngomong. Saya ngomong kayak macam ini sama Ibu. Apalagi maunya sekarang? Lain kali saya nggak mau saya yang nangkap ya. Saya bilang Bapak Ibu ya, saya nggak mau saya yang nangkap kasih bukti, baru Anda bilang ikut saya pecat, paham nggak? Bapak Ibu harus tangkap duluan. Kalau saya udah tangkap duluan, ngapain ada Bapak Ibu? Buat wali kota tolong ini. Wali kota ini udah gaya loh nih. Tapi Pak Manggala nih, gaya kan, pakai gini. Sekampung sampai di Medan sana, hebat nih wali kota. Jadi kalau sampai aku pecat, malu loh Pak, setengah mati Pak. Satu kampung tuh. Saya minta betul ini. Saya sekarang cuma ada satu cara, bikin malu aja yang main. Karena duit udah banyak mereka. Aku ketemu banyak kawinan semalam. Wah, udah sehat-sehat, gemuk-gemuk. Duit banyak. Aku bikin malu aja. Itu yang dia nggak bisa beli dengan uang. Itu aja cara saya. Bukan kurang ajar. Karena kamu juga kurang ajar sama kita. Saya udah ingetin terus berkali-kali. Jangan masih terus. Saya nggak ngerti loh. Apa Bapak Ibu kira kami nggak serius gitu ya? Aku ini serius sebenarnya dari dulu. Orang pikir aku nggak serius gitu. Apa kurang lagi gitu? Ya kan? Ada uang bisa kalian terima, aku tutup sebelah mata lah. Ada yang, tapi ya tolong mesti benar gitu. Kalau ketangkap bukan salah saya, dibilang lagi, saya izinin lagi tutup mata. Aku mana tahu, aku Tuhan. Aku terima duit orang, saya mana tahu. Ya, susah saya. Ini Bu Ratna bisa nggak atasnya anak buahnya semua? Kalau nggak, aku mau cuci gudang semua dinas taman ini. Aku mau ganti camat-camat lurah aja yang golongannya baik semua. Yang bisa di wilayah bagus, kalau di wilayah bagus pasti bagus. Urus taman nggak susah kok, panggil aja arsitek tukang taman. Nggak usah landscape apa, nggak usah. Pak Teguh lebih pintar sekarang, keruk-keruk semua, kurang alat. Dulu bilang sama saya, kelebihan alat, mati nggak Pak Teguh? Sampai saya suruh bagi ke kebersihan. Saya dilaporin kelebihan alat, alatnya kagak jalan, rusak, nggak ada operator mau kerja. Pusing saya. Minyak, sekarang kurang alat. Dulu kalau mau bikin crossing, bikin keruk sungai, alasan macam-macam. Sekarang semua masyarakat senang. Saya ketemu siapa, dia bilang, aduh enak sekarang Pak, gak usah nunggu musrenbang Pak. Kenapa? Langsung panggil, gak sampai sehari datang Pak, dia keruk Pak. Yang pas ada alat kali. Dulu Pak, nunggu musrenbang katanya. Udah musrenbang, hilang lagi Pak. Memang malas kita Pak. Sekarang Pak gak usah musrenbang Pak. Tiap hari musrenbang dia bilang, tinggal lapor aja. Serius, dimaksudnya tiap hari musrenbang nih sekarang nih. Tiap hari musrenbang. Tangkap duluan ya. Bapak Ibu semua, saya gak mau. Ya. Pak Wali Pusat, sarannya. Itu tanah yang kelurahan itu dikuasai aja Pak sekarang Pak. Kalau ada pagar mungkin bisa dikembalikan pagarnya. Mumpung sebetulnya secara fisik sih nggak ada masalah, cepat aja dikembalikan itu. Ya Pak ya. Dia udah bikin pagar Pak, bikin pagar baru senilai 75 juta, gila nggak? Jadi dia usulin bikin pagar pakai APBD lagi, mati nggak?
Tanah itu dicolong, dirobohin pagar pembatas. Terus dia usulin pakai duit 75 juta diplot. Bikin pagar. Bikin pagar pakai duit kita lagi, gila gak APBD? Tuh asisten ekonomi Bapak tuh. Itu kelakuannya itu Pak Manggala. Aku gak mau, aku gak ada KKN. Dan saya juga gak mau batasin. Kalau memang orang Jawa, Batak yang terbaik, ya semua isi Batak itu gak apa-apa. Saya juga gak bilang ini, oh Batak kebanyakan nih. Ini Batak kebanyakan pinter-pinter, kurangin dikit. Oh aku juga gak mau, itu juga rasis. Itu juga melanggar konstitusi. Orang Betawi yang paling banyak, ya gak apa-apa. Jadi saya gak ada istilah, ini Batak kebanyakan nih, masih ada Betawinya dong. Atau Jawa kebanyakan masih ada Betawinya dong. Atau Betawi kebanyakan kurangin dikit. Oh gak ada urusan. Kalau orang Betawi mampu, semua orang Betawi juga boleh. Kalau nggak mampu, semua juga dicopot. Enak aja bagi jatah. Kita kerja kok. Mana ada bagi jatah-jatahan orang ini banyak, orang ini kurang. Nggak ada urusan. Saya mau yang terbaik dari yang terbaik. Nggak ada pembatasan. Orang Padang agak banyak, dikurangin lagi. Kurang aja namanya. Nggak ada. Siapa yang terbaik, silakan Anda jadi pejabat di DKI. Nggak ada urusan. Kalau dihitung Batak banyak juga. Aku baru tahu Pak Edi juga Batak. Kalau mau diikutin kemarin, wah kayaknya Batak kurang nih. Ada yang usul sama saya. Kebanyakan Bataknya Pak. Sekarang Pak asisten juga banyak Batak sekarang. 1, 2, 3 Batak nih Pak. Mati ya Pak. 3 loh. Tambah sadar Pak. Betul kan? Masa kayaknya kurangin 1 deh. Kayaknya Pak Olon mesti ngalah nih Pak. Ganti Betawi supaya imbang. Itu namanya kurang ajar kalau gitu cara berpikir. Saya nggak suka berpikir kayak gitu. Semua jalanin aja. Kalau memang yang terbaik ya terbaik. Bagi-bagi jatah kan Betawi masih kurang, masih bagi-bagi gitu. Nggak mau saya. Yang terbaik aja udah. Ya mungkin Pak Wali kan rekomendasi dari inspektur itu kan 75 juta dikembalikan di store ke Kasda ya. Jadi artinya pagar ini bisa dikembalikan. Maka BPKD gambar awal itu loh Pak ya, gambar awal dari BPKD itu mana gambarnya, jangan dikeluarkan gambar yang palsu, salah ketik lah 508 jadi 580 gitu kan, kemarin ada seperti itu yang dari ini, jadi kembalikan. Waktu itu dia baca ini kecil, sengaja atau nggak sengaja, langsung otak malingnya jalan ini. Wah ini ada kelebihan ini. Kalau ada transaksi di luar urusan dia Pak. Yang jelas aset kita kembali gitu aja. Mungkin itu yang harus dikerjakan. Baik, ini sebetulnya hampir mirip Pak sama yang barusan dibahas di Dinas Kesehatan ini. Sebetulnya ada lagi di Dinas Pendidikan juga nggak kurang Pak kasus yang seperti ini. Banyak sekali. Nah mungkin dari pembahasan ini nanti kita dapat polanya untuk kita tertibkan semua gitu. Ini sebenarnya Bu Ratna aku tanya kesempatan, Ibu Ratna belum jawab loh. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Ibu jawab tadi. Jadi kalau udah pertama udah yang pecat, pembangunan sistem internal yang sudah dilakukan Kadis, prakteknya tidak terulang lagi apa? Pindah-pindah tadi kan. Pecat udah saya bilang gitu loh. Targetnya kapan? Bisa bersihin semua. Bulan ini harus bersih semua nih. Minggu ini bersihin semua. Minggu depan langsung pelantikan kita. Bersihin semua aja Pak. Minggu depan kan udah April. Ya yang aman bersihin semua. Termasuk bagian pembelian tanah bersihin keluarin dulu supaya Bu Mary gampang cek. Jadi semua yang berurusan dengan pembelian tanah di taman sama perumahan bersihin, keluarin. Kalau mereka nggak dikeluarin, dia merasa dilindungi. Keluarinnya buang. Bukan hanya di-staffkan, dibuang keluar. Alasan kita apa? Kita lagi penyidikan untuk kasus pembelian lahan dan notaris. Siapa yang bayar notaris semua keluarin. Bersihin aja semua dulu. Minggu depan kita bersihin, Pak Suradika. Saya ada Bu Mary kasih data, bersihin. Kita bisa cek cash management system. Kalau dia nggak terbukti, balikin, bersihin dulu, keluarin aja semua. Pasti terlibat udah. Saya itu bohongin Bu Mary kok. Notaris saya berani bohong. Jadi bisa cek cash management systemnya. Kirim uang ke notaris. Saya nggak boleh kwitansi Bu. Kan dia kasih Bu kwitansi. Sekarang Bu tinggal cocokkan kwitansi sama transfer, cocok nggak? Kasih tahu saya
lembaran transfernya sama Bank DKI sama bukti kwitansi. Kalau dia nggak cocok, udah lebih gila lagi, itu langsung berhentikan sebagai PNS. Jadi kalau tadi dia masih baik, masih cuma ngaku ketangkap, saya masih nggak berhenti sebagai PNS. Kalau dia ada tipu kwitansi, tipu segala macam, langsung proses hukum dan berhenti sebagai PNS. Hemat banyak duit kita. Jadi keluarin aja semua. Apalagi Ibu jawab, siapa nama oknum SKPD yang terlibat pungli? Ibu harus tahu. Siapa aja? Masa saya yang kasih tahu Ibu Petamburan? Siapa dong? Ibu yang harus tahu. Terus saya juga pengen cek ya, SKPD udah dipindah-pindahin, yang terlibat itu eselon dan golongan di mana? Masih dicek loh Pak Suradika. Dia yang dari taman dipindahin, jadi comot lagi. Kan sudah ada suara bilang begini, santai aja. Nanti juga kita ditarik lagi. Kan saya kan kasih kesempatan bapak-bapak nyomot orang kan. Yang dibuang orang tuh suka ditarik lagi tau nggak? Itu juga nggak bisa. Jadi sanksi semua kalau bisa diberhentikan sebagai PNS yang terberat. Kita betul-betul mau kurangin PNS kelebihan, berhentiin aja udahlah. Yang mau gugat PTUN gugat aja. Bikin pagar, bikin apa, percuma kan semua. Ibu juga belum punya nama, masih saya cariin lagi. Kalau saya cari itu udah potongnya semua. Mohon izin Pak Gubernur, jadi Pak ini yang adu-aduan semua ini Pak sudah kita tindak lanjuti Pak. Sudah mengembalikan semua Pak. Ini seperti yang dulu Pak, tahun 2011. Aduan nggak sudah ditindaklanjuti, yang 2015 sudah Pak. Semua petugas keamanan yang berjaga di TPI itu juga sudah ada. Terus pagar juga Pak, ini sudah kita lakukan juga pemagaran Pak di 73 TPI. Terus jumlah spanduk kita sudah pasang juga Pak. Ya sanksinya langsung berhentikan yang pungli Pak. Itu udah ada dasar hukumnya kok. Ya bisa lagi pindah-pindah, cuma jadi potong TKD, ketawa-ketawa dia masih PNS. Berhentikan aja langsung. Saran spanduknya Bu Ratna. Spanduknya itu kalimatnya terlalu banyak. Nah, ribet bacanya. Pemakaman gratis ya, itu mungkin lebih oke gitu. Nah ini Pak, mohon izin Pak Gubernur, seperti di Pondok Rangon Pak, kita kan PHL-nya hanya 78 Pak, padahal di lain non PHL itu ada 300-an Pak yang berkeliaran di sana. Itu seperti di situ juga Pondok Kelapa seperti itu Pak. Jadi banyak yang berkeliaran itu yang non PHL Pak, yang melakukan pungli-pungli seperti ini. Nah rencananya kami akan melakukan operasi gabungan dengan Satpol PP dan di backup dengan kepolisian Pak. Operasi itu Pak langsung tangkap tangan. Operasi dinding hari. Jangan, kalau polisi kan operasi ketupat, operasi lilin gitu kan. Ibu operasinya namanya operasi dinding hari. Jadi rencana itu Pak, minggu depan kami akan dapatkan lagi Pak dengan polisi Pak untuk menangkap yang calon-calon yang berkeliaran. Yang penting ini Bu, PHL kalau mau kerja pun nggak masalah, asal UMP dan dikasih tentukan lokasi berapa. Kalau dia dikasih tip dari keluarga masih saya merem-merem lah. Tapi kalau nggak dikasih tip tetap juga masih dipotong rumputnya. Sehingga kuburan itu betul-betul rapi, bersih, orang datang juga seneng. Ini masih ada yang jorok, gak usah jauh-jauh, yang kampung pulau itu rumputnya ampun tuh. Ibu juga ke Kuningan lewat. Kampung pulau ini loh, kalau di epicentrum, di samping gitu, ada yang apartemen. Bapak lihat tuh Pak. Wah, joroknya itu kuburan, rumputnya. Ya pegawainya kemana coba? Otak itu mengobjek jual kubur aja tuh. Rumputnya nggak pernah diberesin. Ibu mesti lihat kalau nggak mau dengerin ya udah berhentikan. Pasang CCTV bila perlu Pak. Semua di kuburan itu juga Pak. Siapa tahu lihat yang keluar masuk kubur kelihatan juga. Pasangnya semua. Kita mau lihat bener nggak ada yang asap keluar kayak film-film Pak? Bener. Kelihatin bener apa enggak gitu loh. Pasang aja. Pak, mohon izin Pak Gubernur, ini saya juga sudah mengusulkan Pak untuk yang kepala-kepala seksi TPU Pak untuk kami ganti Pak. Untuk kami ganti dan juga nanti pengurus TPU pun Pak kepalanya juga sudah kami data Pak. Kan kita memang ganti semua balik. Perhatikan semua Pak. Hari Rabu minggu depan. Rabu ini keburu nggak?
Kalau keburu udah tahu namanya, Rabu ini aja sekalian. Cuci gudangnya semua, Rabu ini. Kebanyakan. Hah? Langsung aja Rabu ini. Sore. Cuci gudang semua. Yang TPU semua cuci gudang. Ini udah. Saya udah dapatin bukti kok. Minta sama ibu gak mau gerak terus. Dia panggil baru ribut. Sore langsung baperja Pak. PHL yang kerja, beresin rumput ya tambah. Ibu pikirnya masukkan apa? Pakai baju hijau kayak, pakai baju putih kayak. Pokoknya kita pengen masyarakat itu dilayanin betul gitu. Langsung aja. Saya kira kita putuskan aja Pak dari yayasan sama basis sudah Pak ya. Kita putuskan saja. Yang mahasiswa yang dipaparkan dari dinas sudah betul. Mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri ini basis dan yayasan nggak boleh bantu. Semua di KJP. Ya, terus semua anak SD, SMP, SMA yang basis atau yayasan temukan di lapangan itu juga kasih KJP. Jadi nggak ada satu anak pun mau di swasta, mau di madrasah yang manapun yang hilang. Semua ada di KJP. Supaya gampang ini. Nah sekarang yang dipersoalkan bagaimana transisinya. Begitu KJP siap, makanya saya selalu katakan kenapa dulu saya ngotot ada di Bank DKI. Nah harusnya di Bank DKI itu jadi filter. Saya sampaikan ke Bank DKI. Cuma di lapangan saya juga temukan nakal. Dari sekolahnya, kan gak ada KTP kan, karena bukan berdasarkan NIK kan. Misalnya nama saya Basuki Cahaya Purnama, didaftarin 1. Dapat KJP. Yang kedua, BT Purnama, dapat 2. B Cahaya Purnama, dapat 3. Basuki T Purnama, dapat 4. Basuki Cahaya P, dapat 5. Ini kita temukan di lapangan. Jadi ini memang mental. Nah biasanya, ini yang main administrasi, dulu negeri juga main loh. Waktu kita baru mulai 2013. Nah kita ikutin. Nah saya bilang sama Pak Sekda, mau dia stroke, mau apapun, memang kita kasihan. Yang main tetap penjarakan. Dia mau meninggal pun tetap biar meninggal. Kenapa harus seperti ini? Kalau nggak rusak sistem kita. Ini kan hak orang banyak. Ini putusan harus seperti itu. Saya memang nggak suka lakukan kayak gini sebetulnya. Tapi ini keputusan, karena kita kalau nggak rusak sistem. Mereka main, apalagi sekolah yang swasta. Nah, jadi tolong Bapak patokannya itu adalah rekening Bank DKI. Nanti, Pak. Kita semua di situ. Tapi bagaimana orang yang sudah nanggung kuliahnya? Kan KJP kan belum nyampe ini. Ini ada yang kuliah, kita serahkan ke beasiswa. Jadi begitu Bapak nggak cukup, Bapak kan mau cari yayasan yang lain. Bantuan dari yang macam-macam. Itu pun Bapak harus tetap jamin ini tidak duplikasi. Terus ditanya betul orangnya, kalau kamu bohong kita cabut ini. Karena saya temukan banyak juga yayasan swasta yang bantu. Double juga. Termasuk anak SD, SMP, SMA loh. Banyak swasta yang bantu loh. Dan orang tua diam-diam semua lumayan dapat duit. Apalagi sekarang Pak, yang membedakan basis KJP dan yayasan beasiswanya apa dong Pak? Boleh tarik tunai Bapak. Kami kan nggak boleh. Nah itu yang masalah. Tapi soal tunai sudah saya masih, itu relatif lah. Ini yang mesti kita bereskan. Terus soal karyawan pegawai DKI, ini nggak perlu. Itu langsung kita bebankan di yang mau kuliah yang mana, termasuk yang mau ada ya diundang simposium di luar negeri kan banyak tuh yang dokter-dokter kita langsung pakai uang akas untuk berangkat gitu Pak. Kasih aja berangkat, itu cuma butuh tiket kan. Banyak kan yang dari kita tuh nulis makalah, nulis apa kan terus diundang di luar negeri, ya kasih berangkat. Itu nggak usah dari beasiswa ini. Jadi kalau transisi tadi udah jelas ya. Tunggu dia pasti dapat kan sama-sama di bank. Ini baru stop. KJP lebih susah stopnya. Dia patokannya di KJP.
Kalau yayasan kan gampang, kapan stop, kapan ngasih. Basis juga gampang, kapan stop, kapan ngasih. Jadi basis sama yayasan yang lihat KJP dulu. KJP udah ada, baru ini di stop. Dia bertiga harus kerjasama ini. Lalu bagaimana dengan yang masuk perguruan tinggi swasta? Yang dari KJP bagus. Itu juga yayasan beasiswa yang bantu. Jadi sistemnya harus jelas, Pak. Kan ada perda kan kami bisa kasih Bapak uang terus gitu, Pak. Jadi kita pindahkan 2. Memang saya juga gak suka kita nomenklaturnya itu, dari Pak Michael masih cek. KJP itu menurut saya itu bukan bantuan. Ini sebetulnya adalah belanja sekolah sebetulnya. Jadi tolong dibuat yang betul itu. Ini bagian dari belanja sekolah untuk murid-muridnya. Sekarang beda nggak? Misalnya contoh, kalau saya beli sepatu, beli tas, semua sekolah yang beliin, dibagiin. Itu belanja sekolah bukan? Belanja kan? Belanja langsung kan? Nah sekarang kita suruh dia belanja sendiri, sama kan? Jadi ini bukan bantuan sosial, bukan hibah. Ini adalah bagian dari dana pendidikan kita. Yang bantuan itu di basis, di yayasan beasiswa itu bantuan. Tapi ini adalah belanja kita. Misalnya sekarang saya tanya begini. Kalau murid berprestasi, lalu sekolah memutuskan menganggarkan memberikan hadiah komputer, baju, atau uang, itu dimasukin belanja sekolah nggak biasanya? Belanja juga, ya kan? RBWS. Nah sekarang sama nggak? Ketika murid kita lulus, dia bisa dapat perguruan tinggi negeri. Ini juga belanja sekolah dong, cuma nggak dikasih sekaligus. Sama. Sehingga nanti bisa membuktikan bahwa DKI menghabiskan uang belanja sekolahnya itu bisa sampai 30% nih Pak. Kalau Pak bilang kasih hibah terus, nanti masalah kita di Mendagri. Dia bilang kita hibahnya bagus. Justru saya juga senang, apa sekarang sensitif loh Pak loh. Di pemilu pilkada ini sensitif. Makanya saya betul lihat data Bapak, saya senang tuh Pak. Kita makin ketat, makin seleksi, maka jumlah penerima kita tuh makin kurang sebetulnya. Ya kan? Yang nipu kan lebih banyak. Kalau kita bermain politik, tambah banyak. Sembarangan aja kasih 1 juta juga duplikasi, kasih aja terus. Ya kan supaya kan lumayan dianggap baik hati. Nah saya ingin Bapak Ibu harus ngerti betul pikiran saya gitu ya. Saya bukan orang yang peduli kursi loh. Makanya saya berani hantam apa saya berani. Saya bukan orang yang peduli kursi. Makanya saya berani katakan tidak boleh tarik tunai. Dimaki-maki semua orang. Masih ingat gak tuh kemarin yang di Ancol itu loh? Ada anak SMA angkat tangan. Pak, kenapa sekarang KJP tidak boleh tarik tunai? Tahun lalu tuh. Saya langsung bilang sama dia. Siapa yang ngajarin kamu ngomong? Yang bapak saya. Ini fakta di lapangan. Makanya kita harus ketat. Tujuan kita tuh ngajarin anak tuh Islam tuh apa? Akhlak. Ini kebenaran. Saya nggak mau toleransi itu. Kalau saya masih tumbang pun gara-gara ngajarin orang kebenaran, saya tumbang aja nggak apa-apa. Saya pilih. Ini penting gitu. Jadi Bapak Ibu di bawah tuh harus punya pikiran yang sama dengan saya. Saya selalu ulang-ulang. Saya disebut orang politik. Sebetulnya saya nggak punya hati politik sebetulnya gitu. Saya ini orang aktivis sosial yang duduk di kursi politik. Yang pakai uang saya nggak bisa bantu anak sekolah. Saya ulang-ulang berkali-kali. Kalau saya pakai uang pribadi, saya bisa bantu anak sekolah begitu banyak. Saya nggak pernah mau masuk ke politik. Bisa bantu orang berobat gitu banyak, nggak pernah mau masuk ke politik. Saya begitu sadar ini nggak selesai nih kalau bukan di pemerintah yang menyelesaikan ini. Makanya saya nggak pernah, makanya saya senang. Saya lebih sukacita, hidup saya lebih bahagia sekarang daripada jadi pengusaha. Yang bisa tidur siang, bisa berenang, makan mie. Kurang senang. Sekarang saya harus bangun pagi, Sabtu Minggu mesti disposisi semua. Senang saya.
Saya kerja tuh 5-6 jam tuh kalau bawa pulang satu koper itu di rumah. Senang saya. Karena bisa bantu orang seperti ini. Nah sekarang kita harus bagi. Nah saya kira ada yayasan sama basis nggak ada keberatan kan. Kita ada bagi jelas. Yang sekolah swasta saya ulangin lagi. Semua. Nah saya lagi berpikir Pak. Untuk ke depan lagi nih Pak. Saya mau bantu anak sekolah TK Pak. Ternyata PAUD TK ini mahal Pak. Ini pengalaman saya di Belitung juga. Saya di Belitung kasih bebas SD, SMP, SMA. Ternyata banyak anak kampung. Kemudian setelah saya 1 tahun jadi bupati, saya cuma 16 bulan jadi bupati. Waktu saya mau mulai langkah program itu, saya keburu berhenti. Karena mau jadi gubernur bikin sistem asuransi kesehatan waktu itu. Sama pensiun. Ya udah gagal ya kesini, untung lah. Nasib. Nawaitunya benar mah dapat terus kursi lah, nggak usah pikirin. Nah saya pengen anak TK yang anak miskin pun harus masuk TK. Saya mau ditemukan kasus ini. Dulu saya nggak berani ngomong. Dulu saya bertahap ini. Bapak Ibu udah tahu. Sampaikan kemarin aja berantakan. Kalau udah rapi, saya mau masuk ke TK. Bapak bisa bayangin kalau jadi guru. Saya dulu ngajar kelas 5 SD loh. Saya nyambi gitu. Itu kalau anak orang miskin nggak pernah masuk TK, stres Pak. Kelas 1 kagak bisa baca sama sekali. Dia pertama kali masuk sekolah di kelas 1. Coba bayangin. Lo kagak bisa baca, gurunya kasihan, wali kelas dinaikin kelas 2 lagi. Makanya nggak heran di kampung banyak sampai kelas 2, kelas 3 nggak bisa baca Pak. Karena dia dasarnya masalah. Padahal kalau kita tahu balita tuh waktu dia masuk PAUD di TK, ini pembentukan kreativitas dia tuh tinggi. Kalau nggak punya duit, mereka sekolah ini nggak TK Pak. Nah, ini tolong dirumuskan juga yang TK. Tapi ini semua bagian bukan belanja hibah atau bantuan sosial loh Pak. Ini bagian dari pendidikan, belanja pendidikan. Itu Pak Michael. Kita harus bikin ini. Ya, jadi kita putuskan itu. Ini tambahan soal TK. Kalau PAUD nanti urusan kedua lah. PAUD kalau yang swasta kan. Yang penting TK dulu. TK sama PAUD juga, aku juga nggak tahu bedanya di mana nih. Yang mirip-mirip. Ya itu masih belum TK lah. PAUD. Ini gara-gara orang bule loh Pak sudah. Pre-kindergarten apa saja? Preschool ya. Preschool itu PAUD. Preschool. Ya udah. Jadi saya yayasan udah jelas ya. Yang ke atas tetap dibantu. Soal roba perda, saya kira roba juga bawa ada duit percuma juga. Orang dari Botabek kuliah di Jakarta biarin dulu lah, kita nggak bisa kalau lu istilahnya saya kalau saya punya 10 anak Pak, cuma bisa piara 2, 8 saya kasih orang Pak. Walaupun sedih. Ya pas 10-nya kurang gizi, mendingan 2 baik sehat. Nah kira-kira kayak gitu prinsip kita bantu orang itu. Ya, saya pikir kita harus hapus ini untuk mengurangi ini. Sama tolong dari Pak Sekda cek juga. Itu kan ada P3 apa sih namanya? P3S atau apa sih? Yang pegawai bukan yang dinas sosial. P3S ya. PKS ya apa ya? Yang itu loh PHL-nya versinya. Ini tolong inspektorat diaudit. Ini anak-anak ini nggak semua jujur. Jadi mereka tangkap orang itu deal, dapat duit lepasin, kayak operasi rahasia dia pakaiin keren, kayak polisi. Dia bukan mau nertipin, dia cari duit di lapangan, bawa mobil turun. Karena udah terlalu lama, kita nggak pernah ganti mereka. Ini tolong diperiksa di audit, Pol PP tolong intai nih, kayak polisi nih. Ini kan ada yang PHL sosial kan suka razia, nangkap orang bawa, udah deal lepas, itu mesti diikuti. Ketangkap pecat aja semua, ganti orang baru. Kalau mereka masih main, pecat semua. Mumpung udah kelamaan mereka. Dipecat aja semua. Ganti orang baru. Yang yayasan, yang apa, siapin mobil. Nah saya harap nanti yang yayasan Pondok Karya Pembangunan cepat selesai. Ini anak-anak jalanan yang digituin kita sekolahin. Termasuk di Ciangir, kalau lagi berpikir, kita sekolahin. Termasuk Pulau Seribu pun banyak tempat bisa kita pakai. Termasuk yayasan Pondok Karya Pembangunan. Kita harus bagusin ini. Tapi jangan disewain. Bukan yang yayasan ini Pak. Putra Bahagia.
Itu juga saya kira nggak bisa sewain kalau mereka nggak pakai. Lebih baik dia nggak sanggup masih menjadi, kita bagusin. Ini juga jadi tempat untuk nampung anak-anak. Karena gini, saya tadi ngomong sama mereka lah, bisa digabung. Kita harus bagusin dia jelek. Kalau ngatasi orang kena kecanduan, kemarin saya ketemu mereka bicara yang narkoba itu ya. Ternyata itu nggak bisa banyak loh. Kalau lebih dari 60, dia bisa bakar itu tempat katanya. Bisa berantem. Di peraturan itu diatur 40-40. Jadi berarti kita butuh beberapa lokasi, cari yang pengurus yayasan-yayasan yang mau bantu, kita siapin tempat. Banyak kok orang yang punya hati mau bantu bina orang kena narkoba, tapi dia nggak mampu siapin tempat. Termasuk bantu ngurusin lansia, dia nggak siapin tempat. Kita pun bisa bikin nanti Pak, lempar lagi, kita seleksi siapa yang mau jadi relawan. Jadi aplikasi harus bikin nih. Siapa yang mau jadi, kan udah ada relawan Indo relawan itu, dia bisa buka kerjasama sama dia. Siapa yang mau sehari ngurusin lansia, nemanin dia cerita, atau nemanin lansia nonton, nemanin orang tunanetra nonton. Itu harus bikin nanti tempat-tempat kita Bu Ika. Ada bioskop, ada apa. Nanti yang yayasan yang ke sumber waras itu ya, kata kesehatan tadi. Yang sumber waras, apartemen itu mesti bikin bioskop loh. Ada hall, ada bioskop, bikin. Supaya orang-orang tua yang stadium 4 itu dia nonton, nanti ada anak-anak yang relawan ini ditemukan nemani dia nonton. Ada kolam renang, bikin. Yang cetak. Supaya yang tua-tua, orang miskin gak pernah berenang, ada yang ngajarin dia berenang. Nah, stadium 4, sebelum kembali ke surga, berenang di kolam susu. Ya kan tidak. Jadi mesti siapin relawan. Ini kan kita punya panti di Ciangir, dia harus buka relawan. Kumpul di balai kota, relawan datang hari Minggu, kita siapin makan, ngantar mereka. Dia hanya jadi tukang cerita, temenin orang tua, makan bareng orang tua. Untuk, nah ini semua ada aplikasi. Jadi semua aplikasi itu guna itu. Orang kan percaya kan kalau kita yang ngatur kan. Itu juga seleksi ketemu mereka seperti apa. Belum lagi orang yang terbelakang mental. Itu juga jadi masalah. Nggak mau pasung. Itu harusnya dia pasung bertahun-tahun, dia tambah gila. Nah ini kita mesti pikirin apa yang harus dikerjain. Nah yang terakhir, masalah anak yang belakang mental kan butuh sekolah luar biasa Pak. Tolong minta semua lurah wali kota. Saya kemarin ke Bendungan Hilir, ya Pejompongan, saya temukan satu anak. Saya kira dia udah mungkin di bawah 10 tahun saya kira. Saya tanya, itu neneknya, kenapa nggak sekolah? Nggak sanggup Pak. SLB itu bisa 10 juta lebih masuk, itu swasta. Nah kita harus sisir anak ini, dan kita jemput, bila perlu kasih ongkos. Kan dia naik bus nggak bayar lagi. Jadi orang tua harus antar dia, kita harus kasih dia juga model versi KJP atau apa, atau dari dinas sosial. Jadi semua anak latar belakang mentalnya harus kita urus. Karena mereka bisa berguna sebetulnya. Asal dilatih, dididik dengan baik. Kalau kita biarin, kita pikir senang. Enggak, kita kalau biarin dia, efek domino kesusahan kita itu lebih besar daripada kita keluarkan uang sekarang ngedidik dia. Kalau kita ini Pak, susah Pak ini Pak. Dia bisa menikah, bisa apa Pak, ini jadi masalah ini. Nah ini tolong dibereskan. Ya ini harus jelas ini. Ini baik ke sini nggak ada hubungan. Dan Pak Darjamuni, kucing liar itu tolong dikebiri, jangan dibunuh Pak. Banyak yang tangkap dibunuh loh Pak. Banyak laporan LSM ke saya. Aktivis binatang, dinas kelautan tangkap, saking beranak banyak dibunuh, dibakar atau apa gitu Pak, ada ya Pak. Jangan Pak. Yang penting dikebiri saja. Ketemu tuh harus programnya harus jalan ini. Semua yang hewan liar dikebiri, ditandain supaya dia nggak beranak pinak lagi. Tapi jangan dibunuh. Ini juga nggak boleh. Saya kira cukup jelas ya jam sostek tadi. Jelas ya basis ya. Keberatan nggak basis? Nggak usah konsentrasi di. Ya Bapak konsentrasi ke masjid, apa musola, bedah rumah. Sama Bu Ika program rumah deret kenapa berhenti ya? Saya ditanya kemarin, saya bingung jawabnya di rumah deret di Ben Hill.
Tanah. Kalau tanah yang nggak ada, kita bangunin apartemen, udah semua pindahin. Kalau ada apartemen. Sama kalau dia misalnya kayak penjaringan, saya ditanya juga, berapa lama tuh mereka sewa rumah pindah? Setahun cukup nggak? Cukup kan? Nah, saya ditanya, itu tolong Kominfo itu harus sebarkan. Misalkan dia mau bongkar rumah susun yang lama, yang punya rumah susun nanya, itu sosialisasi mesti jelas. Saya kalau keluar dari rumah ini, nyewa rumah, setahun cukup nggak saya kontrak di luar? Pasti jadi nggak barang Anda? Ini mesti ada. Jelas gitu. Saya kira cukup sih yang pendidikan. Transisi tadi udah jelas ya. Duplikasi tolong minta bantuan Bank DKI. Kalau yang nipu, ganti nama, pidanakan, lapor polisi. Kan dia dapat pernyataan tuh Pak. Ya saya kalau orang nipu nih, kan dia beri keterangan palsu kan, laporin ke polisi biar dia gak stres, dipanggil-panggil polisi, dia sebar-sebarin kapok dia. KJP juga gitu, kita gak laporin polisi, dia lapor kita. Ibu Yusri itu kurang ajar, saya masih baik-baik dengerin dia, lama-lama aku tuh kurang ajar nih orang nih, aku marahin, laporin ke polisi biar dia kapok. Kita harus berani kayak gitu, bukannya jahat. Ya, masih Pak Kadis, APK APM kita pendidikan berapa ya? SD, SMP, SMA sekarang sudah paripurna belum ya? Posisi kita sudah di atas rata-rata nasional Pak. Ya. Sudah. Indikatornya itu sebetulnya. Iya, sudah pendidikan. Sudah. Sepanjang di atas nasional ya sudah bagus lah itu. Sudah Pak. Kemudian kalau kesempatan untuk memperoleh pendidikan di TK, izin Pak Gubernur, ini 3 tahun lalu angkanya memang masih sangat kecil gitu. Kalau kita konsentrasi di TK agak bagus juga. Baru 12% kalau nggak salah anak usia TK yang punya kesempatan sekolah di TK itu. Ya, ini harus dipacu gitu. Ya. Saya sendiri juga Pak Gubernur nggak TK Pak. Ya, Penting, ya. itu penting. Tapi kata orang-orang nggak TK-nya jadi sekda gitu. Gimana Pak? Iya Pak. Baik, selanjutnya Sedikit Pak Seda. coba. Ini berkaitan dengan basis, itu ada beasiswa yang diberikan kepada guru-guru PAUD yang miskin. Dan itu sampai selesai. Jangan sampai terputus dulu Pak, kalau bisa. Mungkin kalau semester 6 dia lanjutkan. Enggak, kalau yang yaitu kalau buat guru seperti itu silakan lah. Kalau program itu maksud saya untuk pendidikan itu jangan. Kalau itu ya silakan aja. Yang basis. Oh saya dukung Pak. Anak muslim harus khatam 12 tahun baca Quran. Saya Belitung Timur saya paksa. Lu kalau nggak bisa ngaji, nggak khatam, nanti tua disembayangin orang nggak bisa sembayang lagi loh. Makanya saya agama ini tolong kita pendidikan ini yang pasti kita pengen setiap anak dari lahir Islam udah benar tuh, lahir langsung bacain 2 kalimat syahadat di kupingnya tuh anak. Semua orang Islam lakukan betul betul. Lahir dibacain itu betul, apa itu memang begitu ajaran Islam. Dia bacain, begitu dia bisa bacain diajarin sampai khatam, harus lakukan, itu wajib hukum. Saya sekarang mau survei, baik kerudung, dia ngajar dengan baik, sholat, orang tahu kehidupan sehari-hari, dia punya murid. Kira-kira muridnya ikut beliau nggak? Ikut, gak usah diomongin. Gak usah diomongin, pasti ikut. Kayak anak saya lah, sederhana yang laki tau gak? Saya kalau suruh dia makan Havermood, point meal tiap hari. Wah anak muda mana mau. Apa gak enak Pak? Gak enak Pak. Jadi kalau lihat dia tiap hari makan, saya gak pernah suruh anak saya makan minum madu sehat, gak pernah. Saya mau madu bego taruh di kulkas. Tiap pagi dia lihat saya keluarin, saya makan, saya bikin makanan, lama-lama, enak Pak ya? Ikut. Ya sama. Jadi orang tuh sederhana gitu loh. Ya kita nggak usah aneh-aneh. Ya, mungkin gitu. Terima kasih ya. Ditempati Dr. Sawal Idris, rumah tersebut dijual dan kasusnya sudah di kejaksaan. Sekarang ya beliau sudah masuk ke dalam tahanan.
rumah dinas di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, ditempatin oleh Dr. Zulrasti. Ini dipasangin pelang kantor arsip Kemenhukam. Tapi sekarang sudah kita ambil dan sudah buat puskesmas sementara, puskesmas kelurahan sementara, karena Bendungan Hilir puskesmasnya akan dibangun. Dan yang ketiga ada rumah dinas Kelurahan Susukan Ciracas yang akan dihapus tahun 2016 ini untuk pembangunan puskesmas Kecamatan Ciracas. Namun sebelumnya penghuni keberatan pindah dan kuasa hukumnya mengajukan surat ke Pak Gubernur. Gini aja, nggak usah ngaju surat kita secara hukum ya, dia ngajuin PTUN pun sebelum putusan kita sikat duluan. Wali kota sama Pol PP sikat dulu aja, ambil balik. Ya kita siapin dari rumah susun. Biasanya orang-orang seperti ini, anak-anaknya udah rumah udah baik-baik, bagus-bagus kok. Cuma dia nggak mau tinggal sama anaknya. Hah? Biasa tuh baik, kita siapin rumah susunnya, kalau nggak mau ya sudah. Kalau dia marah-marah, tega sekian puluh tahun, kita kan jawab, justru Anda sudah nikmatin sekian puluh tahun tanpa kita minta uang. Harusnya sudah jadi inkubator, anaknya udah jadi sarjana, udah berhasil, ya sudah. Ya kan? Langsung dikerjain aja saya kira ini. Nggak bisa nanti pembangunan puskesmas berantakan Ibu. Langsung aja. Pol PP harus sikap ini. Kan kita ada uang buat polisi, sungan Bapak kan ada uangnya Pak. Yang 250.000 per anggota itu loh Pak. 38.000 uang makan, kan dianggarkan. Nah, ini Bapak bisa bergerak, semua SKPD juga ada. Walaupun di lapangan kadang-kadang dimintain duit loh Pak, di atasan itu Pak. Sebab 38.000 aja dipotong. Kasihan juga di lapangan. Ini masalah juga tuh. Jadi terus, Ibu terus. Ya, baik Pak. Namun beliau sudah pensiun pada tahun ini dan kita akan langsung untuk beliau pindah rumah. Lanjut. Ini yang posisi terakhir, rumah yang sudah kosong yang akan dihapus tahun 2016. Tadi masih ada satu di timur, tapi bisa diselesaikan mungkin dalam minggu-minggu ini sehingga 2016 posisi yang akan dibangun untuk puskesmas maupun rumah sakit sebanyak 33 rumah sudah siap untuk dihapuskan. Lanjut. Nah, solusi untuk tadi ada yang masih dihuni oleh pegawai aktif, itu nanti kami akan sisir kembali karena kalau misalnya masih aktif itu sebetulnya bisa pindah ke rusun. Kalau rumah dinas tersebut akan digunakan untuk puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi ini nanti akan kami bekerja sama dengan Dinas Perumahan. Lanjut. Terima kasih Pak, demikian yang bisa saya laporkan. Mungkin Pak Aspem nih Pak. Ya, Pak Aspem segera dirapat koordinasikan dinas-dinas yang punya masalah seperti ini. Dinas Kesehatan, Pendidikan, di kantor pemerintahan sendiri ya, di kecamatan, di kelurahan, damkar juga ada. Jadi dinas olahraga yang di Kuningan, nah ini juga jadi prioritas ya. Kelautan ya. Jadi di invent nanti dipelajari, kita tertibkan satu persatu nih ya, karena pengelola asetnya ini adalah SKPD ya, nanti secara administrasi SKPD yang bersurat P1, P2, P3-nya ya, nanti Satpol ya, yang melakukan eksekusi gitu ya. Ini harus dicicil nih Pak ya, paling enggak sebulan itu ada 4 lokasi lah yang kita tertibkan itu, jadi harus terus menerus. Nah, terus sambil BPKD memperbaiki catatannya Pak, pensertifikatannya ya, supaya nanti ini betul-betul
aman ya.